Shalom, selamat sore bersama saya Iskandar Dahi. Hari ini kita patut memuji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memulai aktivitas hidup kita di minggu yang baru. Hari ini, Senin 21 September 2020. Yang menjadi catatan bagi kita adalah ketika hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Itu artinya ada perkenanan daripada Tuhan. Ada kasih karunia daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita boleh melakukan atau memulai aktivitas hidup kita kembali hari ini di minggu yang baru. Kita menjadi semakin jauh dalam perjalanan kita. Tapi hari ini untuk memastikan kepada kita semua bahwasanya kita ada karena perkenanan Tuhan, saya beri tema pertemuan kita hari ini, garansi surga. Ya, itu dia tema kita hari ini, garansi surga. Bukan angin surga. Kalau angin surga mungkin itu bersempena dengan hari-hari ini kita sedang sibuk untuk menghadapi pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Pun hal itu masih dalam bentuk-bentuk kegentaran atau masih belum pasti. Oleh karena situasi daripada pandemi COVID-19. Ya, pilkada bisa saja ditunda dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sekarang saya melihat COVID-19 ini semakin merajalela. Semua dia hajar, termasuk ketua KPU positif COVID-19. Siapa lagi saya tahu? Wali kota Jambi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi biarlah itu ada di sebelah sana. Kita hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Agar hidup kita yang sedang berada di tengah-tengah situasi yang menyesakkan. Kita boleh tetap stay firm. Kita boleh tetap berdiri kokoh. Oleh karena kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Garansi surga hari ini mengajar kepada kita beberapa hal. Bahwasanya perjalanan hidup yang sedang kita lakoni, perjalanan hidup yang sedang kita jalani sekarang ini, itu semua karena ada sang sutradara agung kita, Yesus namanya, yang memberikan kita sebuah garansi, namanya garansi surga, agar kita sebagai gereja bisa menjadi umat pemenang di dalam menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu kalau berbicara tentang garansi, maka apa yang digaransikan itu adalah sesuatu yang itu adalah sesuatu yang baik adanya. Dan biarlah kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, hari ini boleh merasakan dan menikmati bagaimana garansi surga itu terjadi dan berlaku dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 41 ayat 10. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer. Bisa juga dikatakan kalau bahasa kekinian ayat yang sangat viral. Bahkan kalau di Inggris kan jadi viral. Kenapa viral? Karena ini adalah ayat termasuk salah satu ayat emas Alkitab. Banyak orang suka melafalkannya. Tapi hari ini biarlah kita kembali mendeklarasikan firman Tuhan ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada 6 garansi surga dalam satu ayat ini. Ya, sekali lagi, ada 6 garansi surga dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan janganlah takut. Hari ini ketika kita memulai aktivitas hidup kita, ada satu dorongan daripada surga. Dorongan daripada surga untuk kita tidak menjadi takut. Khususnya pesan ini tersampaikan kepada para profesional Kristiani yang bekerja di dunia sekuler. Siapapun engkau, ketika engkau ada di dunia kerjamu, hari ini ada stimulan surga
yang menjadi sebuah garansi. Jangan takut. Jangan takut bukan berarti kita bisa bertindak sembrono, bertindak aneh, tapi jangan takut maksudnya, ayo kita berada di dalam atmosfer kebenaran. Dan kita tidak menjadi takut ketika kita bertindak benar. Kita tidak perlu menjadi takut karena kita ada dalam kebenaran. Karena memang ketika siapapun orang mau di dalam kebenaran, akan ada banyak yang kontra. Karena dunia, ya memang dunia sifatnya kompromistis. Dunia sifatnya adalah sinkritisme. Tapi hari ini dikatakan jangan takut. Jangan takut untuk bertindak benar. Jangan takut untuk berbuat benar. Itu garansi yang pertama. Yang kedua adalah aku menyertai engkau. Bisa saja kita menyebut Allah kita adalah Allah Immanuel. Bisa saja kita menyebut Allah akan besertaku. Tapi hari ini garansi penyertaan Tuhan itu harus kita nikmati, harus kita rasakan. Ketika dikatakan aku menyertai, Dia adalah Allah Immanuel bagi kita. Ketika Dia menyertai, maka ketika engkau berjalan, Dia seperti sebuah forerunners. Tahu forerunners? Pembuka jalan untukmu sehingga perjalananmu akan berhasil. Dikatakan di sini, sebab aku menyertai engkau. Ya, Tuhan tidak main-main dengan kita, gereja yang serius dengan Dia. Mari hari ini pastikan engkau adalah gereja yang serius dengan Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya, janganlah bimbang. Janganlah bimbang. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen menjadi Kristen berpenyakit ragobim. Ragu, goncang, bimbang imannya atas situasi yang terjadi di sekitar dia. Padahal orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, catat, itu tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Alkitab juga katakan kalau engkau ragu-ragu, engkau bimbang, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Hari ini teguhkan hatimu. Jangan pernah engkau bimbang. Karena jika engkau bimbang, engkau akan mudah ditarik. Karena jika engkau bimbang, engkau akan mudah diperosokin ke tengah-tengah kompromitas dunia. Maka biar engkau tidak bimbang, ingat baik-baik firman Tuhan dari Matius 5 ayat 37 yang berkata demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, benar sekali firman Tuhan ini. Jadi ada 3 garansi. Yang ketiga tadi, jangan bimbang. Ketika engkau mulai ragu, ketika engkau mulai goncang, ketika engkau mulai bimbang. Yang saya khawatirkan adalah, maka iman percayamu akan merosot. Engkau masuk dalam kategori iman kaleng-kaleng katanya. Tapi hari ini dia berkata, jangan bimbang. Iya kalau ya, enggak kalau enggak. Selesai. Dan yang keempat dikatakan, sebab aku ini Allah. Yesus berkata, aku ini Allahmu. Statement sebab aku ini Allahmu adalah gambaran bahwasanya Allah yang kita sembah itu, Yesus namanya, bukanlah Allah sembarang Allah. Yesaya 40, kita mundur satu pasal, Yesaya 40 ayat 12 menjelaskan itu. Dari ayat 12 sampai 15, Yesus itu adalah Allah di atas semua Allah. Jadi ketika dia berkata sebab aku ini Allahmu, dia adalah pribadi yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Dan itu sebuah garansi surga bagi kita. Yang kemudian dikatakan,
Aku akan meneguhkan. Aku akan meneguhkan. Garansi yang keempat. Garansi meneguhkan itu adalah artinya apapun yang tanganmu kerjakan, dia buat berhasil. Back to, refer to, ambil referensi. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sebab Mazmur 4 ayat sampai 6 itu bicara tentang orang fasik. Tapi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa saja yang dia perbuat berhasil. Tuhan meneguhkannya. Bahkan akan menolongmu. Dia tidak hanya meneguhkan, tapi dia menolong agar itu benar, realita, dan terjadi. Maka ketika kita berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datang daripada Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Allah atas segala Allah. Yesus namanya. Garansi yang berikut dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika Allah sendiri yang memegang kita dengan tangan kanannya, itu artinya kita menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Karena memang Tuhan takdirkan kita sebagai umat pemenang. Tuhan takdirkan kita lebih daripada pemenang bahkan. Jadi hari ini, biarlah garansi surga itu engkau aminkan, engkau imani, deklarasikan, perkatakan, dan nikmatilah hidupmu yang berkemenangan. Karena garansi surga menjadikan gereja, umat pemenang, menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita, sahabat. Dan biarlah garansi surga itu setiap hari kita nikmati dalam hidup kita. God bless you.